Mungkin aktornya berbeda, tapi sebetulnya dramanya sama. Apa kriteria orang, anak Tuhan, untuk layak melayani? Karena kan yang pertama kita pasti juga nggak bisa tadi ya, suka karena nggak suka, nggak boleh pakai kriteria itu. Terus juga di satu sisi nggak ada manusia yang sempurna. Orang yang saya kenal jahat itu malah melayani di gereja. Ini yang repot nih. Nggak apa-apa Tan, jangan kepahitan Tan, ceritain aja udah. Nah, ini topik kok, ceritain aja udah. Oh tadi udah Pak cerita Jonathan ya? mah suka kayak gitu, Sobat Reida. Soalnya dari cerita kami berdua itu kayak ada kemiripan ya Tan. Kayak Tapi- kita tuh tahu gitu loh satu orang. Tapi yang memang seperti ini itu. tuh kayak kegalauan kita semua Sobat Reida. Pas datang di gereja, loh ya kok kenal sama orang itu, loh kok pelayanan. Orang itu kan suka bohong. Kebetulan misalnya ya pelayanannya direct influence gitu ya, Iya. yang ada di mimbar. Bisa jadi. Bukan yang indirect maksudnya yang di multimedia atau kameramen gitu ya. Tapi ini direct nih langsung nih. Suruh kita nyanyi, suruh kita tepuk tangan. Waduh, ada rasa jengkel di satu sisi, tapi di satu sisi orang selalu nasehatin lihat Tuhan saja. Betul. Nah, terus bentuknya gimana? Lihat Tuhan saja itu gimana? Lawang di depannya ini jelas-jelas ada manusianya, ya kan? Iya, Hari ini kita bicara sama siapa, Ju? Kita akan bicara bersama Pastor Fuji Harsono dari GMS Jakarta ya. Kita mau sapa dulu. Shalom. Halo, Pastor Puji. Shalom Pastor Fuji, halo. Shalom semua. Terima Karena bisa jumpa, kasih. selamat Puji pagi. Tuhan. Senang sekali bisa ngobrol lagi bersama Pastor Puji. Bagaimana Yes. kabarnya, Pastor? Baik? Semua baik, puji Tuhan. Puji Puji Tuhan. Tuhan, puji Tuhan. Gara-gara Zoom ini ya, Pastor ya, kita bisa ngobrol Benar. live, enggak live sih, tapi enak ngobrolnya. Padahal Pastor Puji di Jakarta, ya Benar, kan? benar. Jadi nggak ada jaraknya gitu. Gak ada jaraknya gitu ya, dan kita bisa dapat berkat dari obrolan kita hari ini. Pastor Puji sekali lagi makasih. Hari ini kita bicara tentang yang tadi Jonathan singgung. Orang yang saya kenal jahat itu malah melayani. Dan kebetulan misalnya melayaninya direct tadi ya yang saya bilang ya, langsung bisa menginfluence kita, nyanyi lah, bahkan mungkin Main musik main mungkin. musik, khotbah atau yang lain gitu ya. Nah, solusinya gimana, Pastor? Ini kita langsung masuk ke solusi. Iya. Ya. Gimana, Pastor Puji? Silakan. Jadi kalau menurut saya sih ibadah kita itu kan masalah hati ya. Jadi ketika kita beribadah atau ketika kita masuk dalam sebuah gereja lalu kita melayani, tentu kita nggak bisa kontrol apa yang mungkin terjadi atas kita. Salah satunya mungkin kita ketemu sama orang-orang yang mungkin menjahati kita, pernah menjahati atau menyakiti kita gitu ya. Tapi kita mesti tahu bahwa 90% hidup kita itu ditentukan dari respon kita terhadap 10% kejadian-kejadian yang mungkin nggak bisa kita kontrol dalam hidup ini. Oke. Wow. Jadi ini tentang respon kita. Wah, ini kunci. Apalagi tentang ibadah ya. Iya. Ibadah kan pengabdian kita kepada Tuhan secara personal. Iya. Nah, seharusnya itu nggak boleh tergantung atau tidak boleh dikontrol oleh sesuatu yang dari luar atau faktor luar. Ya contoh tadi kita ketemu sama orang-orang yang menjengkelkan kita, Iya. ketemu sama orang-orang yang pernah menyakiti kita atau memperlakukan kita tidak adil. Nah kan jadi lucu kalau gara-gara ada orang-orang tersebut, lalu kita ini jadi apa ya, kehilangan damai sejahtera, lalu kemudian kita ini menjadi mundur. Iya. Atau bahkan mungkin ekstrimnya bahkan kita berpikir untuk kita pindah ke tempat lain. Gitu. Jadi sebetulnya nggak ada orang yang bisa mencuri damai sejahtera kita kecuali kalau kita mengizinkannya. Yes, itu dia. kuncinya ya. Oke. Wah, mungkin solusi yang paling simple pindah sesi, Pastor. pindah sesi ibadah. Dia pelayanannya dari pagi sampai sore, Pak. Kan ada. Jadi menurut saya, Iya, Pastor. menurut saya solusinya dua sih. Iya. Apa tuh? Yang pertama adalah periksa ulang harapan kita. Oke. Iya. Oke. Jangan-jangan kita ini punya harapan-harapan yang tidak realistis. Iya. Coba kita cek, kita ini kecewa karena apa sih? Jangan-jangan kita punya harapan yang tidak realistis. Contoh, ya kita ini berharap ketika kita masuk dalam sebuah gereja atau ketika kita melayani, kita berharap bahwa kita nggak akan ketemu sama orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang ketemu sama orang-orang yang nggak bakal membuat kita kecewa. Iya. Karena apa? Karena selama kita hidup di dunia ini, dan kalau kita masih bernafas, kita pasti akan ketemu sama orang-orang yang bakal menjengkelkan kita, menyakiti kita, atau bahkan menjahati kita. Kita semua berpotensi untuk disakiti, dikecewakan. Bahkan kita juga berpotensi untuk menyakiti atau mengecewakan orang. Nah, jadi coba cek
jangan-jangan kita yang nggak siap karena harapan kita ini nggak realistis. Kita kepengen masuk dalam sebuah gereja semuanya malaikat, gitu ya. Benar. Nggak ada kelemahan, nggak ada kekurangan, atau kita bakal ketemu semua orang itu santo-santo yang sudah seperti Yesus semuanya 100% tanpa cacat celah, gitu ya. Iya Nggak juga. mungkin. Betul, Iya betul, juga, betul. ya. Ya, jangan-jangan kita punya harapan yang nggak realistis sehingga kita nggak siap. Iya, iya, iya. Yang kedua, kita mesti nyadari Iya. kalau pada akhirnya ya semuanya itu akan kembali tentang kita dengan Tuhan. Jadi ketika kita ketemu sama orang-orang demikian, ujung-ujungnya Tuhan itu akan dealing dengan kita secara personal. Oke. Ya, semua sikap kita, respon kita terhadap sesuatu yang terjadi itu akan kita pertanggungjawabkan langsung direct kepada Tuhan personally. Wow. Pada akhirnya ini bukan tentang kita dengan orang-orang yang menyakiti kita, tapi pada akhirnya ini adalah tentang kita sendiri dengan Tuhan kok. Iya. Nah, Baik. jadi jangan khawatir kalau ada orang-orang yang kita lihat ini memang orang-orang misalnya ya, benar-benar orang ini jahat gitu ya. Orang ini misalnya bermuka dua, tidak menjadi teladan, tapi dia melayani. Nggak usah repot-repot kita ini kita ini ngurusin hidupnya, karena nanti Tuhan sendiri kalau dia nggak bertobat, Tuhan sendiri akan berurusan dengan orang itu. Wow. Baik. Jadi Tuhan pasti berurusan dengan orang itu, sama seperti Tuhan berurusan dengan sikap kita secara personal. Jadi kalau kita ketemu sama orang-orang yang mungkin menjengkelkan, menyakiti kita dan sebagainya, ujung-ujungnya ini tentang kita dengan Tuhan kok, bukan dengan orang itu. Iya. Itu kuncinya ya. Wow. Dua hal, Sobat Reina. Pertanyaan pertama langsung dijawab dan udah ketemu kuncinya tuh. Tapi masih aja Pastor Puji ada orang yang misalnya gak isa, bahasa Surabayanya gak iso wis talah wis gak iso gitu ya. Terus masih aja terganggu ibadahnya Iya, gitu ya. iya. Ada istilah juga itu, Ju. Apa tuh? Kalau ibadah itu lihat Tuhan saja, nggak Iya. usah lihat manusia, nanti mengecewakan. Iya. Nah itu tuh. Tapi mungkin dari Pastor Fuji ada langkah praktisnya, Pastor. Iya. Bagaimana sikap ini benar-benar bisa kita lakukan gitu. Ibadah fokus sama Tuhan aja, jangan lihat manusianya. Karena kan di satu sisi ya, Pastor, kita mungkin memang terganggu sama orang tersebut ya. Ya udah deh. Tapi pilihan untuk pindah kan pilihan yang realistis gitu ya. Saya pindah kan sama Tuhannya. Sesi. Nggak pindah gereja. Oh, pindah gitu gereja, ya. oke. Saya juga tetap di gereja kok, sama kan Tuhannya. Ya udahlah saya pindah aja lah daripada saya sakit hati lihat orang itu. Nah, dengan kayak gitu gimana, Pastor? Bentuknya, contohnya, ibadah itu Ya, lihat jadi Tuhan saja. intinya Silakan. begini, pindah gereja itu sah-sah aja. Pindah gereja itu sah-sah aja sih. Semua orang boleh pindah, tapi ingat dalam perjalanan kehidupan kita, perjalanan kerohanian kita, Tuhan itu sering memberikan kita itu ujian atau tes gitu loh. Dalam hidup ini. Jadi ada banyak tes dalam hidup kita. Misalnya tes apa ya? Di dalam gereja itu tes kesetiaan. Kita setia nggak dalam perkara kecil? Mungkin bisa juga ada tes kekecewaan. Gitu ya. Nah, setiap setiap tes yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ujungnya kalau kita ini lulus, kita ini belajar sesuatu, kita ini akan masuk ke yang namanya level berikutnya. Kita mengalami kedewasaan yang lebih lagi menjadi serupa dengan Yesus. Dan biasanya itu akan diikuti dengan promosi, dengan pengaruh yang lebih besar, gitu ya, kepercayaan yang lebih besar. Nah, masalahnya adalah kalau kita nggak lulus, akan terjadi pengulangan dalam kehidupan kita. Benar. Ya sama seperti kita sekolah dulu ya, kalau kita ini ulangan nggak lulus, nilai kita jelek, kan ada atau remedy. Remedy, benar. Ya, paling buruknya kita nggak naik kelas, kita harus mengulang kelas yang sama tahun depannya. Betul. Nah, sama seperti kita, seringkali dalam gereja, ketika kita ini misalnya ada tes kekecewaan atau tes sakit hati, ada orang melukai kita, mengecewakan kita. Memang sih, pindah gereja bisa jadi solusi. Tapi ketika kita ini pindah gereja, kita akan ketemu dengan pengulangan yang sama sebetulnya. Sampai kita lulus. Jadi no matter kita ini, misalnya dalam dunia kerja, kita mau pindah kerja, pindah kantor, pindah gereja, kemanapun kita pergi, kalau kita belum lulus di satu area, kita akan mengalami pengulangan demi pengulangan. Itu dia. Nah, kabar baiknya adalah kalau kita gagal, Tuhan itu panjang sabar. Tuhan akan memberikan kita remedy tadi. Diulang lagi nanti. Mungkin
mungkin aktornya berbeda, tapi sebetulnya dramanya sama. Nah, itu. Gitu. Sampai kita lulus, baru kita akan naik level. Iya, Iya. betul. Gitu Setuju. ya. Jadi, Nah, jadi bagi saya sih, coba pikir-pikir sebelum kita pindah gereja, kalau ternyata ini ada faktor pembelajaran, perlu kita menyerah dalam proses Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau ajarkan? Oke. betul. Tiap minggu Pastor Fuji saya dipimpin pujian sama orang itu. Orang yang mungkin menyakiti hati saya, pernah nipu saya, mungkin kayak gitu ya. Tapi bicara tentang suka nggak suka kan pasti relatif dan nggak bisa dijadikan satu patokan gitu ya. Saya nggak suka, kamu nggak boleh pelayanan. Kan nggak bisa gitu Pastor. Nah, kalau kita melihat kembali di sudut pandang yang lain, apa kriteria orang, anak Tuhan untuk layak melayani? Karena kan yang pertama kita pasti juga nggak bisa tadi ya, suka karena nggak suka, nggak boleh pakai kriteria itu. Terus juga di satu sisi nggak ada manusia yang sempurna. Betul. Lalu kalau misalnya pas di atas banyak orang yang nggak suka, masa ya turun? Karena kan kalau misalnya ya saya digantikan sama Jonathan nanti ada orang lagi yang nggak suka sama dia, turun lagi. Lalu apa Pastor kriteria anak Tuhan yang layak untuk melayani di gereja? Silakan Pastor. Ya tentunya ketika seseorang itu melayani pasti ada kriteria khusus ya. Jangan sampai dia itu ketika ada di dalam sebuah posisi lalu dia menjadi batu sandungan, tentunya juga tidak memuliakan Tuhan dan akan banyak melukai. Gitu ya. Paling tidak orang itu harus faithful, orang itu harus setia, dimulai dari hal-hal kecil. Apakah dia itu setia? Banyak orang melayani tapi faithfulness itu menjadi sesuatu yang orang yang setia itu jarang dicari. Jarang ketemu maksudnya hari ini. Terus apakah orang itu berkomitmen? Melayani itu satu hal, tapi apakah dia berkomitmen di dalam melayani? Itu sesuatu hal yang lain. Ya, contohnya banyak orang melayani sampai satu titik ketika misalnya situasi menjadi sulit, ada konflik, biasanya orang gampang mundur di situ. Seperti coklat gampang meleleh. Nah, hal berikutnya tentunya orang-orang yang mudah diajar, mudah diarahkan, mudah dikoreksi, teachable. Tuhan itu nggak pernah cari orang yang sempurna, tapi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Nah, satu-satunya kriteria untuk orang itu bisa bertumbuh adalah mau diajar, mau diarahkan, mau dikoreksi, bahkan mau ditegur. Gitu ya. Dan orang itu juga menunjukkan kehausan. Jadi saya rasa sama seperti kita semua punya standar yang sama ya. Orang kalau mau pelayanan tentu dia harus menjadi teladan, tentu dia harus menunjukkan kualitas tertentu di dalam integritas, di dalam karakter. Gitu. Nah, tapi saya tertarik tadi kata-kata tadi lihat Tuhan saja tapi jangan lihat manusia. Saya ingin menyoroti di situ. Memang terkesan kata-kata ini ada benarnya gitu ya. Tapi harus dilihat konteksnya. Ya, konteksnya bagaimana? Saya setuju sih kita ini harus lihat Tuhan. Kalau kita melihat itu dalam konteks begini, hubungan kita ini dengan Tuhan harus solid. Itu arti dari kita itu lihat Tuhan saja itu harus solid. Maksudnya kalau kita lihat ada pemimpin yang jadi batu sandungan, atau kalau kita melihat ada seorang pelayan Tuhan itu jatuh, atau kalau seseorang yang Tuhan tempatkan di atas kita itu menyakiti kita atau mengecewakan kita, kita jangan ikut-ikutan goyang. Hubungan kita dengan Tuhan harus solid. Kan lucu kalau ada sesama jemaat yang nggak menjadi teladan, lalu mereka misalnya jatuh, lalu iman kita ikut goyang, lalu kerohanian kita ikut mundur, bahkan tidak sedikit daripada kita itu menggunakan itu untuk menjadi pembenaran bahwa kita ini mundur daripada Tuhan. Tuh pelayan Tuhan itu aja kayak gitu. Ngapain gua sungguh-sungguh dengan Tuhan? Gitu kan? Lalu kita jadi ikut goyang, itu menjadi pembenaran, menjadikan alasan untuk kita mundur di dalam Tuhan. Nah, jadi lihat Tuhan saja itu harus dipahami bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu harus solid. Nah, sedangkan dari sisi yang satunya, ya sebetulnya kalau kita mau jujur ya, ketika kita berjemaat melayani, sebetulnya mau nggak mau kita harus lihat manusia memang. Iya betul. Contoh ya, kita ketemunya waktu disambut di gereja ketemu sama malaikat atau manusia. Asyirnya kan pasti manusia. Bahkan Alkitab Tuhan sendiri itu nggak hanya mengajar
cuman sekedar lihat manusia, tapi kita itu diajar untuk tunduk dan taat kepada pemimpin kita. Walau mereka nggak sempurna, punya kelemahan, punya kekurangan, bahkan punya potensi untuk berbuat salah. Tapi kita disuruh loh untuk belajar percaya kepada kepemimpinan Tuhan di dalam gereja. Kita disuruh percaya dan tunduk dan taat kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas kita. Kenapa? Karena Tuhan sampai hari ini masih pakai manusia. Ya, Tuhan mau membebaskan Israel, itu bukan Tuhan sendiri ngawang-ngawang begitu, enggak. Tuhan bangkitkan Musa, Tuhan bangkitkan Yosua, dan mereka seluruh orang-orang Israel itu harus submit, tunduk, melihat Musa dan melihat Yosua. Musa punya enggak kesalahan? Punya. Musa itu pernah satu kali mengambil seseorang yang apa namanya, seharusnya secara Alkitab itu bangsa lain. Makanya Miriam dan Harun itu juga, loh kok Musa begini sih? Gitu kan? Nah itu Tuhan langsung bela sendiri loh Musa. Gitu ya. Nah jadi saya sih merasa kita ini diberkati melalui kelebihan orang. Tapi kita ini akan dibentuk melalui kekurangan atau bahkan kesalahan orang. Karakter kita itu dipahat dan dibentuk di situ. Di dalam dunia pelayanan saya merasa ya, karakter kita ini terpahat, itu related dengan respon kita atau sikap kita terhadap yang namanya kekecewaan dan sakit hati. Kalau kita lulus, karakter kita didewasakan. Setuju. Ya, kalau kita berespon benar, kita ini akan menjadi lebih dewasa. Jadi menurut saya kita nggak bisa hindari, kita pasti akan ketemu manusia. Ya, nah pakailah itu untuk bisa membuat kita semakin didewasakan. Lihatlah bahwa manusia itu juga masih dalam perjalanan. Tidak ada orang yang sudah mencapai garis. Ya sudah sangat dewasa menjadi seperti Yesus 100%. Pasti semua orang punya perjalanan sendiri-sendiri. Nah, jadikan itu untuk bisa berguna untuk kedewasaan kita. Itu kuncinya ya. Wow, luar biasa sekali. Ketika orang yang saya kenal jahat itu malah melayani di gereja, ibadah saya jadi terganggu. Semoga dari obrolan kita, ibadah kita nggak jadi terganggu lagi. Benar. Gitu ya. Jangan terus menghindar dari orang yang melayani tadi. Benar. Pindah gereja lah, pindah sesi lah gitu. Katanya Pastor Fuji tadi, Tuhan pasti kirimkan aktornya, tapi dramanya tetap sama. Hati-hati. Nggak selesai-selesai nanti ya. Itu pas banget. Kita masih bicara bersama Pastor Fuji, silakan Jo. Kesimpulan mungkin Pastor Fuji, orang yang saya kenal ini nggak baik nih, jahat nih ya, tapi nipu dia ini melayani. Mungkin juga nyakiti saya, udah terkenal nggak baik gitu ya. Suka bohong mungkin. Atau mungkin kita kasih masukan ke gembala, jangan pakai orang itu, misalnya Pastor ya. Gibah dong jadinya. Jadi gibah dong. Untuk kesimpulan silakan Pastor Puji. Ya praktisnya kalau ada orang-orang yang memang kita lihat tidak semestinya atau mereka itu kita tahu mereka berbuat kesalahan, kita bisa naik ke orang yang lebih tinggi untuk membicarakannya. Bukan bergosip, tapi kita mau bahwa orang itu kalau memang terbukti ada isu, biar orang itu juga bisa diarahkan kembali, gitu ya. Naiklah kepada orang yang tepat. Itu praktisnya. Tapi sebagai kesimpulan buat hari ini, lihatlah bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu pasti ada prosesnya. Kalau Tuhan izinkan, itu pasti ada pelajaran di balik ini. Kalau kita masuk di dalam gereja dan Tuhan izinkan kita melihat seseorang yang menjahati kita, itu pasti ada pelajarannya buat kita. Nah, agenda Tuhan itu selalu bukan tentang orang lain. Agenda Tuhan itu selalu tentang karakter kita atau tentang diri kita. Jadi ambillah itu ya sebagai keuntungan buat kita untuk kita ini bisa dibentuk oleh Tuhan menjadi lebih dewasa. Itu saja sih kalau menurut saya. Itu kuncinya, Sobat Reida. Jadi fokuslah tetap untuk beribadah. Kalau memang ada orang yang jahat, jelas-jelas pelayanan di sana, sikap hati kita yang menentukan. Hati-hati ya, jangan sampai ibadahnya terganggu. Sobat Reida kan lagi beribadah, berbakti sama Tuhan, kan kebaktian namanya ya. Narasumber kami, Pastor Fuji, ada Instagramnya di mana Jo? Anda bisa follow di @fujiharsono. Ya, FUJIHARSONO. Di situ Anda bisa follow. Ada banyak sekali postingan yang memberkati, ada info-info acara mungkin juga di sana. Silakan Anda bisa ikuti di situ ya. Betul. Pastor Fuji, kita sudah selesai bicara sampai di sini. Terima kasih banyak. Banyak sekali terima kasih. Kami sudah sangat diberkati dan semoga pendengar juga diberkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.